Apa pada happy atau sedih? Atau galau karena belum makan? Mamahnya masih masak ya? Wah, yuk yang masih pada loyo-loyo, yang masih lemes-lemes, yuk kita bangkit berdiri karena Mbak Okta dan juga Mas Amas akan mengajak adik-adik untuk jargon nih, biar semangat. Jargonnya apa tuh Mbak Okta? Jargonnya nanti kalau Mbak Okta bilang mana semangatmu, adik-adik di rumah bilang ini semangatku. Nah kalau Mbak Okta bilang mana senyumanmu, adik-adik bisa bilang ini senyumanku. Pokoknya adik-adik bisa menunjukkan ekspresi adik-adik di rumah dengan penuh semangat dan bersuka cita. Yuk kita mulai. Adik boleh diajak tuh adik-adiknya, kakak-kakaknya, mamah papahnya juga boleh diajak biar tambah rame. Udah siap? Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Mana senyumanmu? Mana semangatmu? Wih, keren-keren. Harus semangat dan penuh sukacita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, yuk kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita mau menyanyikan lagu pujian Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Beri tepuk tangan ya. Boleh duduk kembali karena kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa pembuka akan dipimpin oleh teman-teman kita nih dari adik-adik sekolah minggu. Yang bertugas, persilahkan. Shalom teman-teman. Sebelum sekolah minggu kita harus berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami untuk sekolah minggu. Berkatilah kami dari awal hingga akhir, supaya dapat mengikuti dengan lancar. Berkati pula kakak-kakak yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semangat teman-teman. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu lagi nih. Kita mau menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Musik.
mau meminta Tuhan sama Tuhan kalau kita memberikan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, buku catatannya, yang perlu dicatat silahkan dicatat. Selamat mendengar firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali ya kita bisa jumpa kembali di acara sekolah minggu. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, baik. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan boleh perkenankan kami untuk kembali mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita ambil Alkitabnya, kita buka Alkitabnya bersama-sama, dan kita akan baca firman Tuhan dari kitab Markus, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-31. Yuk adik-adik buka dulu ya Alkitabnya dari kitab Markus, pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-31. Yuk kita akan baca bersama-sama ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa atau mamanya untuk membacakan ya. Yang sudah bisa membaca, kita akan baca bersama-sama. Yuk, mari kita baca ya. Dari kitab Markus pasal 10, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berpelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus mengundang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengarkan perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku
Dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk saling berbagi dan tidak egois. Nah, adik-adik sudah tahu belum egois itu apa? Ya, egois itu adalah mementingkan keinginannya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Nah, egois itu contohnya apa? Ada yang tahu? Nah, contoh sikap yang egois itu seperti halnya tidak mau berbagi, kemudian tidak mau mengalah begitu ketika sedang bermain bersama teman-teman misalnya. Ini adik-adik bawa mainan misalnya, nah kemudian temennya pinjem nih, aku pinjem dong mainannya, tapi nggak boleh. Nah, itu adalah salah satu contoh sifat yang egois. Nah, adik-adik pernah tidak melakukan hal seperti itu? Yuk, pernah tidak? Nah, jangan sampai ya, anak-anak Tuhan jangan sampai menjadi anak-anak yang egois, yang tidak mau berbagi dengan teman-temannya begitu. Nah, melalui bacaan kita dari kitab Markus tadi, kita diajarkan untuk saling berbagi. Nah, berbagi itu tidak harus menunggu ketika kita punya harta yang banyak, ketika kita punya sesuatu yang berlebih begitu. Tapi ketika kita punya sesuatu dan orang lain juga membutuhkan, nah disitulah kita diajar untuk berbagi dengan sesama kita. Misalnya tadi contohnya ketika adik-adik sedang bermain dengan teman-temannya, kemudian adik-adik punya mainan, nah temannya mau pinjam mainan, ya kita beli gitu, kita pinjami begitu. Terus misalnya adik-adik juga punya makanan, ketika sedang bermain bersama-sama biasanya kan bawa makanan tuh. Nah, makanannya juga dibagi ke teman-temannya. Nah, itu salah satu sifat yang tidak egois. Nah, melalui bacaan kita pada hari ini dari kitab Markus 10 tadi, itu kita diajarkan untuk saling berbagi. Nah, kalau di kitab Markus tadi pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan 31 tadi dikisahkan ada seorang yang kaya, dia punya harta yang berlimpah gitu. Nah, tapi seseorang yang kaya ini dia punya suatu pergumulan gitu, punya suatu pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kok saya tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal ya? Gitu. Kemudian jawab Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus di situ menjawab bahwa dia harus melakukan satu hal lagi supaya bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah, jawabannya ada di ayat yang ke-21 tadi. Yuk kita baca. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, itu tadi jawaban Tuhan Yesus ketika seseorang tersebut pengen mendapatkan kehidupan yang kekal begitu, yang harus ia lakukan adalah menjual harta miliknya. Semua hartanya harus dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbagi.
tadi ketika orang kaya ini mau menerima kehidupan yang kekal, masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, orang ini harus mau berbagi, harus rela berbagi. Tetapi apa yang dilakukan orang kaya ini tadi? Ia malah pergi. Orang kaya ini merasa kecewa, sedih. Karena apa? Karena hartanya banyak dan harus ia bagi-bagikan begitu. Jadi orang kaya ini sebenarnya dia tidak rela untuk membagikan harta miliknya. Makanya orang kaya ini tadi pergi begitu saja. Nah, di sini kita diajarkan oleh Tuhan untuk kita saling berbagi gitu. Ketika kita punya sesuatu, kita harus mau berbagi dengan orang lain begitu. Nah, di sini juga kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita masih kecil, masih anak-anak, kita juga bisa berbagi. Kita bisa berbagi dengan sesama kita, dengan teman-teman kita begitu. Tadi contohnya ketika kita sedang bermain bersama-sama, kita berbagi makanan bersama-sama. Kita ketika teman kita mau pinjam mainan, ya kita bagi, kita pakai bersama-sama. Nah, walaupun kita masih kecil, tapi kita sudah bisa berbagi. Jangan seperti orang kaya yang dikisahkan di kitab Markus tadi. Kalau orang kaya tadi, dia tidak mau berbagi dengan sesamanya, dia justru malah pergi begitu saja. Nah, kalau anak-anak Tuhan, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus mau untuk saling berbagi, saling memberi begitu. Seperti yang sudah difirmankan Tuhan pada kitab Markus ini tadi, begitu adik-adik. Nah, gimana adik-adik firman Tuhannya? Pada dengerin atau ditinggal main atau ditinggal mainan HP atau makan nih? Waduh, yang masih kayak gitu jangan lagi ya. Karena firman Tuhan memang harus kita dengarkan, lalu kita renungkan, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengasihi, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya kita mau persembahan nih. Yuk kita siapkan persembahan kita. Boleh disimpan terlebih dahulu nanti ataupun dititipin ke orang tua. Oke, untuk mengiringi persembahan pada pagi hari ini akan diiringi oleh lagu Sungai Sukacitamu. Musik. Dan
persiapan dulu hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan pernyataan-Mu Tuhan, dan khususnya atas firman-Mu tadi bagi adik-adik setelah minggu di GKJ Tanjung Priok ini. Dan Bapa, kiranya adik-adik setelah minggu boleh memahami firman-Mu, merenungkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami tadi juga sudah melakukan sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan untuk kami persembahkan kepada-Mu. Mungkin persembahan kami ini belum sempurna Tuhan seperti apa yang Kau berikan kepada kami, namun kami percaya Tuhan apa yang kami taburkan hari ini kiranya boleh menjadikan berkat bagi orang lain, bagi keluarga kami, terlebih bagi Engkau Tuhan. Dan Bapa, kini kami juga berdoa untuk adik-adik setelah minggu yang ada di rumah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan sukacita, kesehatan, dan biarlah adik-adik setelah minggu boleh terus merasakan kasih-Mu dan juga merasakan dekat kepada-Mu Tuhan, menjalin hubungan yang intim lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Dan Bapa, bagi adik-adik yang belum sekolah dan mereka harus merasakan pandemi seperti ini, kami mohon penyertaan-Mu Bapa supaya Engkau terus memberkati kami, terus memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam-Mu, tetap semangat, tetap beriman seperti iman yang Kau ajarkan. Dan Bapa, untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah sekolah, baik TK, PAUD maupun SD, berikan mereka kepandaian, kebijaksanaan, sehingga mereka lebih lagi memahami kehidupan sehari-hari, terlebih bersosial dan juga menjaga keintiman kepada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu di GKJ Tanjung Priok ini Tuhan, berkat kami semua, para gurunya, pengiringnya, semuanya Tuhan, sehingga kami boleh melayani adik-adik sekolah minggu ini dan penuh sukacita, ketulusan hati, dan terlebih kami boleh memahami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, terima kasih karena pandemi di Indonesia ini Engkau berikan sedikit keringanan sehingga ada beberapa sekolah yang boleh laksanakan secara offline Tuhan, sehingga mungkin adik-adik sekolah minggu ini juga dapat merasakannya. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita Tuhan, sehingga ada pemulihan lebih lagi untuk bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dengan doa kami, dan setelah ini Bapa kami akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya berkat-Mu boleh tersampaikan oleh kami, dan kami boleh menerimanya dengan sepenuh hati dan tulus hati, dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua doa ini kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan doa yang seperti Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, yuk kita mau bangkit berdiri karena kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari letakkan tangan kanan kita di sebelah dada bagian kiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, wah nggak terasa ya,
setelah minggu pada pagi hari ini udah mau penutup aja nih. Wah, gimana nih? Masih pada rindu untuk bertemu Mbak Okta dan Mas Aas dan juga Mbak Ayu? Atau udah pada gak sabar nih buat makan, buat main sama temen-temen? Wah, oke nih kayaknya yang gak sabar nih buat main. Oke, sebelumnya kita mau sapa dulu deh adik-adik supaya besok minggu jangan sampai nggak ikut sekolah minggu lagi, karena besok minggu kita harus tetap stay di depan untuk menerima berkat dari Tuhan. Nah adik-adik, untuk menutup pada sekolah minggu hari ini kita mau memuji nama Tuhan satu kali lagi dengan pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Yang semangat ya!